Halo sahabat YouTube, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Hari ini kita berjumpa di channel Petrus Mediaku. Kali ini saya akan memberikan pembelajaran tentang listrik dinamis, khususnya membahas tentang rangkaian hambatan listrik. Kita akan belajar bersama bagaimana cara mencari hambatan pengganti suatu rangkaian hambatan listrik. Banyak yang kebingungan, tetapi kali ini saya jamin setelah kalian menonton video ini sampai selesai, kalian akan menjadi lebih cerdas dan lebih pintar. Untuk itu siapkan alat tulisnya. Jangan lupa untuk memperhatikan step by step video pembelajaran hari ini. Pengertian hambatan listrik. Hambatan listrik biasa disebut dengan istilah resistansi listrik. Resistansi atau lebih tepatnya disebut dengan resistansi listrik adalah kemampuan suatu bahan atau benda untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik. Rangkaian hambatan nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Walaupun nanti kedua rangkaian ini akan digabung, dikombinasi menjadi bentuk-bentuk tertentu, tetapi pada dasarnya rangkaian dasarnya adalah rangkaian seri dan rangkaian paralel. Bisa kalian lihat pada gambar. Untuk rangkaian seri itu hambatan satu dengan yang lain itu disambung seperti pada gambar. Di sini saya memberikan contoh ada 3 hambatan yang dirangkai secara seri. Maka hambatan-hambatan tersebut disambung seperti gerbong kereta api, sambung menyambung. Lalu yang kedua, untuk rangkaian paralel itu hambatan-hambatannya digabung secara berjajar. Di sini saya berikan contoh ada 3 hambatan yang dirangkai secara paralel. Kalian bisa melihat perbedaannya antara yang seri dengan yang paralel. Kalau seri itu sambung menyambung seperti gerbong kereta api, sedangkan yang paralel itu berjajar. Nah, bagaimanakah cara menentukan hambatan pengganti dari masing-masing rangkaian tersebut? Untuk rangkaian seri, hambatan penggantinya tinggal kita jumlahkan, kita total dari masing-masing besarnya hambatan. Kalau pada gambar, karena di sini ada 3 hambatan yang dirangkai secara seri, maka hambatan penggantinya tinggal kita jumlahkan, yaitu R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Sedangkan untuk yang rangkaian paralel, untuk menentukan hambatan penggantinya kita menggunakan persamaan 1 per R pengganti sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya. Karena di sini hanya 3 hambatan, ya berarti hanya sampai pada R3. Supaya lebih mudah memahami, berikut ini saya berikan contoh. Yang pertama adalah rangkaian yang seri. Perhatikan pada gambar, untuk R1 besarnya 5 ohm, kemudian R2 besarnya 6 ohm, dan R3 besarnya 2 ohm. Dari ketiga hambatan itu dirangkai seri.
berapakah hambatan penggantinya. Karena seri, maka hambatan penggantinya merupakan jumlah total dari semua hambatan tadi, sehingga R totalnya atau R penggantinya sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Kita masukkan angkanya, 5 ohm ditambah 6 ohm ditambah 2 ohm. Hasilnya adalah 13 ohm. Jadi artinya bahwa ketiga hambatan yang dirangkai seri tadi itu dapat digantikan dengan satu hambatan listrik yang besarnya 13 ohm. Maka istilahnya menjadi R pengganti. Jadi kalau misalnya kita tidak punya tiga hambatan tersebut, kita bisa menggantikannya dengan satu hambatan yang nilainya adalah 13 ohm. Itu untuk contoh yang rangkaian seri. Sangat mudah, bukan? Nah, bagaimana kalau yang paralel? Nah, di sini saya beri contoh untuk tiga hambatan yang dirangkai secara paralel, di mana R1-nya adalah 6 ohm, R2-nya 2 ohm, dan R3-nya 3 ohm. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan 1 per R total atau R pengganti sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 3. Nah, karena pecahan, maka jangan lupa untuk menyamakan penyebutnya. Di sini saya samakan penyebutnya, yaitu menjadi 6. Maka kemudian menjadi 1 per 6 ditambah 3 per 6 ditambah 2 per 6. Hasilnya adalah 6 per 6. 6 per 6 ini adalah 1 per R total. Nah, untuk mencari R totalnya kemudian kita balik. Ya, kita balik menjadi R total per 1 sama dengan 6 per 6. Hasilnya adalah 1 ohm. Artinya bahwa ketiga hambatan yang dirangkai paralel tersebut itu sebenarnya bisa digantikan dengan satu hambatan yang nilainya adalah 1 ohm. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke gabungan antara seri dengan paralel. Nah, untuk rangkaian gabungan seri dan paralel, di sini ada trik yang harus kalian pahami. Karena untuk gabungan seri dan paralel itu tidak ada rumus secara khusus. Karena asalnya memang rangkaian tersebut dari rangkaian dasar seri dan paralel. Maka rumusnya ya hanya seri dan paralel. Hanya kita harus tahu untuk menyelesaikan soal seperti itu, kita lihat di dalam rangkaiannya apakah ada yang bisa dirangkai paralel atau apakah ada yang bisa dirangkai seri. Nah, kalau ada, nah kita selesaikan dulu dengan seri atau dengan paralel sesuai dengan kasus yang ada pada soal. Nah, untuk contoh ini kita lihat ada 3 hambatan, yaitu 4 ohm, 3 ohm, dan 6 ohm. Nah, pada gambar kalau kita lihat dengan cermat, hambatan yang 3 ohm dengan 6 ohm itu adalah paralel. Maka kedua hambatan itu harus kita selesaikan dulu dengan cara paralel. Kita cari R penggantinya. Kita hitung 1 per R paralel sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 6. Hasilnya 2 per 6 ditambah 1 per 6, yaitu 3 per 6. Lalu kita balik, R paralel per 1 sama dengan 6 per 3, hasilnya 2 ohm.
Di sini berarti yang rangkaian paralel itu dapat digantikan dengan hambatan yang nilainya 2 ohm. Nah, baru kemudian kita melangkah berikutnya, yaitu R1 yang 4 ohm itu kita seri dengan yang R paralel. Hasilnya yaitu 4 ohm ditambah 2 ohm sama dengan 6 ohm. Maka rangkaian gabungan seri dan paralel seperti pada gambar itu dapat digantikan dengan satu hambatan yang nilainya adalah 6 ohm. Oke, demikian bagaimana cara menghitung hambatan pengganti untuk rangkaian hambatan listrik. Semoga ini bisa dipahami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Kita akan berusaha untuk menjawab sesuai dengan pertanyaan yang kalian sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran yang lain. Salam dahsyat.